5 pemain andalan Persib tidak akan bermain saat melawan Borneo. Ini semakin gawat karena Borneo juga salah satu tim bagus. Persib harus menang poin karena 7 pertandingan final ini akan menentukan langkah Persib menuju juara. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Persib Day, bobotoh, salam dunia, dan tentu seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf juga bobotoh jika seandainya suara saya kurang maksimal. Kebetulan saya masih dalam keadaan yang memang kurang enak badan. Udah 3-4 hari gitu kan, dan sekarang masih dalam tahap pemulihan, tapi alhamdulillah udah ada ya menuju sehat lah, insya Allah mudah-mudahan. Nah bobotoh, salam dunia. Oh iya, tidak lupa juga hari ini hari Jumat, saya mengingatkan kepada umat muslim untuk memaksimalkan ada salah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa bagi seorang muslim, yaitu waktu dimana dari asar menuju maghrib. Jadi waktu maghribnya atau waktu sorenya hari Jumat itu adalah salah satu waktu yang ketika berdoa itu mustajab sekali. Jadi kalau mau mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan saya, termasuk mendoakan Persib Bandung agar juara musim ini, bisa tuh lah setelah asal kita khususkan doa dulu walaupun sebentar. Nah bobotoh, salam dunia. Kita tahu David da Silva cedera saat latihan, Gervane juga cedera. Dimas Derajat sebenarnya udah pulih tapi belum bisa bermain saat laga melawan Borneo ini, akan disimpan terlebih dahulu agar benar-benar maksimal. Jadi entong karek cager saeutik langsung dipaenkeun ke cedera deui, lila deui. Nah jangan sampai seperti itu. Kalau soal Febri, Jaldi, Rahmat Irianto, Deddy Kusnandar, saya yakin semua juga udah tahu lah ya, mereka itu masih dalam tahap cedera. Mungkin Jaldi, Febri, dan Deddy yang udah mulai latihan sekarang, tapi ya masih dalam tahap pemulihan, bukan berarti mereka akan langsung terjun sekarang. Bahkan bisa saja, mungkin saja pemain-pemain itu, Jaldi, Febri, dan Deddy akan dimainkan musim depan, bukan musim sekarang, atau seenggaknya musim sekarang mulai dipanasin sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh Persib Bandung, karena Persib Bandung juga ulah sagawayah ngasupkeun pemain coba-coba ayeuna mah, karena 7 laga final terakhir ini akan menentukan nasib Persib Bandung akan juara atau tidak. Tong nyampe kita teh hanya menjaga piala untuk orang lain. Nah itu nyeri hati pisan. Lamun nepikeun ka kitu mah gitu nya. Mudah-mudahan aja Persib Bandung konsisten. Dan kekonsistenan itu mudah-mudahan dimulai dari laga sekarang melawan Borneo FC. Walaupun tentu ini bukan laga yang mudah bobotoh. Yang pertama, kenapa tidak mudah? Dari pihak Persibnya, Persib dalam keadaan yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena banyak sekali pemain Persib Bandung yang cedera. Sekarang David tidak bisa bermain, Gervane tidak bisa bermain, Dimas Derajat tidak bisa bermain. Otomatis Persib Bandung tidak akan bermain dengan striker asli nomor 9. Entah nanti penggantinya Rian Kurnia kah di situ, Ciro Alves kah di situ, atau Tyrone Delvino kah di situ, kita belum tahu akan seperti apa. Terus, 2 pemain inti akumulasi kartu, Mark Klok dan juga Edo Febriansyah. Tapi Mark Klok ikut ke Samarinda karena dia ini adalah seorang kapten, dia ingin terus mengawal rekan-rekannya, memberikan motivasi. Karena kita tahu kan, Mark Klok ini memiliki peran yang sangat besar di luar lapangan. Karena dia sosok pemimpin, pengalaman, bisa menyatukan yang muda dan yang tua. Bahkan di timnas Indonesia juga sempat keluar statement dari Ratna Ratmangun waktu itu. Tom Haye Jai IJS mengatakan kalau Mark Klok ini seperti kakek, seperti ayah waktu itu di timnas. Dia bisa menyatukan antara pemain yang bermain di liga lokal dengan pemain yang bermain di diaspora gitu kan. Dan ini satu hal yang sangat bagus, dan kita tahu bahwa suasana ruang ganti akan menentukan bagaimana permainan sebuah tim di atas lapangan. Itu alasannya kenapa Bang Jupe masih ada, Papa Victor masih ada gitu kan di luar Mark Klok ya. Salah satunya agar bisa menetralisir, membawa aura positif untuk Persib Bandung yang nantinya berdampak kepada 11 pemain pertama di atas lapangan. Nah, itu salah satunya yang membuat Persib Bandung akan kesulitan. Dan yang kedua, kita bermain di kandang Borneo, jelas itu sebuah poin plus untuk Borneo. Dan yang ketiga, Borneo sedang dalam keadaan bagus. Khususnya di putaran kedua ini, setelah datang Pato, ada beberapa pemain yang masuk dan keluar, Borneo terus berbenah. Bahkan sekarang mulai beranjak untuk
terus naik posisinya gitu kan. Bahkan kemarin saja mengalahkan Dewa United. Ini satu hal yang sangat positif untuk Borneo, modal yang sangat positif untuk menghadapi Persib Bandung yang sedang pincang. Walaupun jujur saja Persib di era sekarang ini kita juga kadang-kadang ya nggak terlalu dipikirin, walaupun pemain inti nggak main, walaupun yang kepikiran tetap ada ya Bobotoh. Kenapa? Karena memang Bobotoh. Di era Bojan Hodak ini, khususnya di musim sekarang, Bojan Hodak terkenal sangat-sangat pragmatis. Bukan hanya dari segi permainan Persib, tapi dari segi komposisi pemain. Kita tahu Persib Bandung dimulai musim ini, di Liga khususnya, selalu bermain tidak dengan pemain inti. Itu lain pertandingan, 2 pertandingan, Bobotoh. Justru diisi oleh pemain inti nama bisa dihitung ku jari. Yang tidak bisa dihitung adalah ketika harus bermain dengan tidak banyak pemain inti. Bahkan salah satu alasan Persib Bandung gagal di Asia pun tidak berbicara banyak. Salah satunya karena Persib Bandung banyak kehilangan pemain inti. Walaupun hipotesa itu berhasil didapat antitesanya ketika bermain di Liga, di mana Persib Bandung berhasil mengatasi lawan-lawan Persib walaupun harus bermain tidak dengan pemain inti. Kita tahu Bobotoh alam dunia, khususnya ketika Persib tidak bermain dengan seorang David da Silva, begitu sangat kesulitan untuk Persib Bandung menciptakan sebuah peluang bahkan gol. Sulit sekali karena David da Silva ini the real predator yang memang bisa bermain secara individu dan juga kontribusi terhadap permainan tim sangat besar. Bahkan cederanya David da Silva juga sangat banyak sekali indikator-indikator yang menyangkutkan karena begitu tingginya peran kepada Persib Bandung. Mulai dari latihan di luar lapangan yang intensitasnya tinggi, yang dianggap tubuh David da Silva itu enggak kuat menahan kekuatan David da Silva. Terus kontribusi di atas lapangan, kita tahu David itu sering minta bola ke tengah, kadang dia ke pinggir, kadang dia ke belakang, kadang dia menciptakan sebuah peluang sendiri. Ketika dapat bola dari tengah diambil sendiri, dieksekusi sendiri. Bahkan tidak jarang juga seorang David da Silva ikut bertahan ke belakang, lari dari depan ke belakang untuk menjaga atau membantu pertahanan. Nah, jadi gawe nanti alus lah, kasar nama alus gawe David da Silva, sehingga dengan kerja keras yang berlipat-lipat itulah dianggap David da Silva rentan cedera untuk hari ini. Apalagi kita tahu sekarang David da Silva usia tidak bisa dibohongi lagi. Nah, tapi kita juga harus akui Persib sulit kalau seandainya sementara ini ketika bermain tidak dengan David da Silva. Gervane yang diharapkan menjadi pengganti David da Silva dan Ciro untuk saat ini masih belum bisa memberikan kontribusi lebih. Apalagi sekarang nggak bermain karena cedera. Dimas Derajat yang diharapkan bisa menjadi seorang pelapis David da Silva yang sepadan. Kemarin-kemarin sempat bagus sebenarnya bersama Persib Bandung. Debutnya lumayan oke, bahkan di beberapa pertandingan pertama. Tapi malah cedera dan sekarang pun cedera. Nah, itu sebabnya ini akan agak sulit untuk Persib Bandung. Jujur saja, saya mungkin 50-50, 50-50 untuk pertandingan hari ini antara Persib melawan Borneo. Walaupun tentu dalam harapan pribadi saya mudah-mudahan Persib bisa 3 poin. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.